Selamat siang teman-teman. Ngantuk kan? Oh katanya siang ke sore-sorean, jadi udah sore deh kalau begitu. Terima kasih masih bertahan dan karena BPTF ke-7 2021 ini telah dibuka. Maka pastinya kita mengharapkan bantuan dan support dari teman-teman media untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap atau berkelanjutan sehingga kita bisa berbagi dengan teman-teman baik buyers dan sellers untuk kemajuan pariwisata Indonesia, khususnya Bali, Labuan Bajo, Danau Toba. Di depan kita sudah ada kesayangan kita Pak Kadis Parda. Yes. Kenapa sih kok kembar banget berduaan? Ya kelihatan seperti kembar. Ini sama Pak Ketut Adana. Lebih ganteng sedikit Pak Kadis. Iya, lebih ganteng sedikit. Ya deh, Pak Ibu Masrur, Direktur Pertemuan Konvensi Insentif dan Pameran. Lalu Pak Gus Agung, mewakili GIPI, ketua terpilih, dilengkapi Pak. Yes. Lalu Ibu Shana dari Otoritas Labuan Bajo dan mewakili Danau Toba. Tadi baru saja kita melihat video yang luar biasa. Kalau kita bicara mengenai kerja dari Bali, nanti pasti melaut dan bermain di Labuan Bajo gitu ya. Nah, kita mulai cerita sedikit Bapak, mungkin disampaikan beberapa data progres bagaimana Bapak melihat masa depan dari pariwisata Bali lewat BPTF, apa yang bisa kita BPTF sebagai tools, apa yang bisa kita gunakan. Baik. Terima kasih Bu Yuke. Jadi kalau kami di Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentu bertanggung jawab untuk bisa mendatangkan demand yang sebanyak-banyaknya dan yang secepat-cepatnya. Untuk bisa meyakinkan wisatawan kita untuk mau datang ke Bali, tentu harus ada strategi yang harus saya lakukan ya. Strategi yang saya lakukan apa yang kita sebut dengan triple T ya. Jadi ada 3T yang saya sebut ya. Karena terinspirasi dari filmnya Julia Roberts, Eat, Pray and Love, maka saya membuat strategi adalah Trust, Trial, and Travel. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah membangun kepercayaan bahwa COVID di Bali itu sudah termanage dengan bagus, mulai dari pelaksanaan CHSE verified kepada industri hotel, restoran, transportasi, objek-objek wisata, semua harus kita verified dengan standar yang harus betul-betul tidak boleh ditawar Pak. Jadi standarnya itu harus standar premium ya. Sehingga pada kesempatan ini kami pun mengajak seluruh stakeholder, ada 54 stakeholder pariwisata di Bali, selalu kami mediasi untuk menjadi duta penerapan protokol kesehatan dengan baik. Yang kedua kami menggencarkan lagi untuk penerapan vaksinasi kepada seluruh pekerja pariwisata kita yang terdaftar ada 100.000 di link kami dan kemarin sudah kami habiskan semua yang 100.000 itu. Kalau toh ada yang tercecer kami pun masih sanggup untuk bisa memediasi mengenai pelaksanaan vaksin ya. Sedangkan untuk masyarakat Bali bulan Juli akhir paling lambat itu sudah harus bisa 70% masyarakat Bali itu tervaksin ya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kami ditugaskan untuk membuat green zone ya di Sannya itu ya. Sanur, Ubud dan Nusa Dua itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Pak Gus Agung. Berikut dengan SOP bagaimana alur masuk dan keluarnya juga sudah disiapkan. Pengawasan dengan 1.493 desa adat bekerja sama dengan TNI Polri, Satpol PP juga setelah kami lakukan secara tegas ya. Barangkali sudah banyak juga media yang meliput mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan di Bali itu dengan baik dilakukan agar terpapar sedikit yang sembuh bisa lebih banyak dan menekan angka kematian. Simulasi juga atas bantuan dari Kemenpar kita sudah memobilisasi ada 300 polisi waktu itu untuk bisa mensimulasikan SOP kalau sekiranya nanti di bandara sudah benar-benar ada wisatawan yang akan masuk ya. Nah, kesemuanya itu adalah dalam rangkaian untuk memberikan trust, confident tadi yang pertama. Setelah trust terbentuk, kami melanjutkan kepada trial. Trial yang kami lakukan melalui Work from Bali, mengundang kementerian kelembagaan untuk lebih banyak melakukan meeting di Bali, pelaksanaan event, termasuk BBTF ini adalah bagian daripada trial uji coba kami
untuk persiapan travel yang akan kami lakukan nantinya ya, pre-COVID corridor atau safe bubble corridor travel ya, itu Pak Gus Agung juga dengan tim sudah mengirimkan ke Lagoi sebagai benchmarking yang bagus, dan hasil dari situ sudah disiapkan secara tertulis juga SOP bagaimana nanti proses masuknya wisatawan mancanegara itu mulai dari turun pesawat sampai mereka balik lagi, itu sudah disiapkan aturan-aturannya, sehingga itulah langkah-langkah secara singkat strategi yang kami lakukan di Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan Juli ini benar-benar bisa diaktualisasikan untuk bisa open border untuk pariwisata. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wagub, kiranya kalau ibaratnya sudah kelalap itu sudah dihidung nih airnya gitu ya. Kalau dibiarkan terus ini akan bisa tenggelam kita gitu ya. Oleh karena itu kami dengan senang hati, dengan bangga apabila wisatawan mancanegara itu bisa segera dibuka untuk Bali. Saya rasa sebagai pemicu untuk diskusi itu Bu Yuke yang dapat kami sampaikan. Minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya senang sekali dengan trust, trial, and travel. Trust, trial, dan travel. Secara struktural sepertinya mudah diingat dan pastinya teman-teman nanti bisa menjabarkannya dan mungkin menjadi pacuan untuk stakeholders dan masyarakat keseluruhan kali ya menggunakan sistem yang sama. Thank you Pak. Terima kasih Bapak. Pak Adana, bagaimana Bapak happy dengan 2021 Pak? Yang telah kita capai pastinya banyak yang kesempatan yang masih bisa terbuka dan kita kembangkan di sana Pak. Dan mungkin jadi acuan untuk 2022. Iya, kalau kami berbicara happy atau tidak, yang pasti kami happy sekarang. Karena kenapa? Target kami sebelumnya sellers itu adalah hanya 125 industri saja. Tapi terbukti yang ikut 145. Sampai ada yang tidak mendapat tempat untuk menjadi sellers. Begitu antusiasnya mereka ingin hadir di BBTF untuk menyampaikan informasi-informasi tentang produk yang mereka miliki. Termasuk buyer pun begitu. Buyer sebenarnya target kita hanya 150. Gitu kan, offline dan online. Tetapi tercapainya 192. Fantastis. Luar biasa kan? Jadi kalau kita ngomong happy ya kita pasti happy dong. Betul. Ya, dengan hasil dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian BBTF ini karena event promosi pariwisata yang sudah berlangsung 7 kali sekarang, tentu kami sangat berharap sekali ini terus disupport, ya, terus didukung oleh semua pihak, ya, pemerintah tentunya, stakeholder, semua yang terkait dengan dunia kepariwisataan. Jadi kami harap ini ke depannya terus bisa disupport sebagai event yang sangat luar biasa di negeri ini untuk mempromosikan destinasi kita di seluruh dunia. Kemudian tentu kami panitia sangat berterima kasih kepada kementerian yang selalu bersama-sama dengan kami atas dukungannya. Ya, ke depan saya yakin juga dan tentu kami harap nanti ke depannya kementerian bisa lebih membantu menghadirkan industri atau exhibitors dari berbagai daerah di Indonesia. Karena Indonesia ini sangat luar biasa sekali kan daya tariknya, it's not only Bali tapi banyak tempat yang menarik-menarik, sehingga inilah tempatnya, inilah tools ya yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk mempromosikan destinasi-destinasinya itu. Nah, oleh karena itu mungkin di sini peran pemerintah dalam hal ini kementerian untuk bisa lebih banyak lagi membawa industrinya di BBTF ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adana. Apakah buyers langganan yang mendukung Bali dari tahun ke tahun sebelumnya kehilangan atau tidak hadir di BBTF 2021 ini? Iya, dalam kondisi begini kan mereka juga kepingin sebenarnya mereka hadir gitu kan, tetapi kalau untuk datang offline tentu dibatasi oleh aturan-aturan ya, pandemi seperti begini. Kalau ikut online seperti yang saya sampaikan, time zone yang juga membuat mereka agak sulit, yang waktunya mungkin lebih cocok mereka bisa hadir, ya pasti mereka akan antusias juga untuk hadir. Katakanlah Australia, kalau kita di sini jam 2,
di situ baru jam 5 ya kurang lebih ya. Jadi mereka masih sangat nyaman untuk mengikuti. Nah, kita bisa bayangkan negara-negara yang lain yang berbeda waktunya 12 sampai 13 jam. Betul. Agak sulit bagi mereka walaupun mereka sebenarnya sangat berkeinginan juga untuk hadir di BBTF. Sehingga tahun depan kita harapkan bisa lebih baik dari ini. Masih. Betul. Terima kasih Pak Adana. Ibu Yung, Ibu Direktur MICE, apakah ada low hanging fruits dengan MICE yang akan hadir 2021-2022 meskipun pandemi masih belum tahu juntrungannya? Terima kasih Bu. Jadi memang Bali itu barometer MICE Indonesia karena sampai saat ini destinasi MICE utama Indonesia memang masih Bali, terutama dalam kaitannya dengan conference. Dan kita tahun lalu sudah tahun lalu kita pada fase gaining confidence gitu, memberikan kembali kepercayaan kepada industri, kepada pelaku bahwa kita bisa memberikan panduan-panduan bagaimana untuk tetap melakukan MICE di era pandemi ini. Kita bikin CHSE, kita sosialisasikan, kemudian kita simulasikan di destinasi-destinasi MICE, dan CHSE ini kita juga susun bersama-sama dengan Bali Convention Bureau, Bali SEP. Kemudian tahun ini kita sudah akhir tahun lalu dan diteruskan sekarang, sudah ketika kita sudah merasa confidence, kita kembali berpromosi. Nah, promosinya memang yang pertama domestik dulu, Bu. Jadi bagaimana MICE domestik meningkat, apakah itu meeting kementerian lembaga atau corporate gitu. Itu kita mulai lagi. Baru secara internasional kita memberitakan, jadi kalau mengundang, kalau kita sebutnya sebagai soft promotion. Nah, yang BBTF kali ini menurut kami betul Pak Ardana itu merupakan platform B2B yang bisa kita manfaatkan bersama. Dan saya menghargai adaptasi inovasi yang dilakukan oleh panitia BBTF yang sekarang kita lihat tadi bersama-sama sudah dilakukan secara hybrid. Ada offline dan ada online-nya, dan sudah memenuhi standar kenormalan baru yang sudah di-approve juga oleh Satgas Covid ya Pak ya. Tinggal kita pantau aja pelaksanaannya dalam 2 hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kolaborasi juga saya lihat bagus sekali, BBTF bisa mendatangkan dari berbagai provinsi di Indonesia, itu luar biasa, dan juga sellers buyers yang kita lihat juga banyak, meskipun ya tadi domestik, tapi memang itulah memang yang harus kita lakukan sekarang. Itu dulu Bu Oka. Bu Yoke. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, kita nanti bicara MICE banyak nih ya Bu, ya apa yang bisa kita lakukan di Bali. Kembali ke Gus Agung. Pak Gus, siap-siap kita dengan work from home-nya, strategi apa sih yang bisa? Work from Bali, apa yang bisa kita lakukan, apa yang diharapkan dari para media untuk bantu supaya work from Bali ini bisa benar-benar tercapai dan bergulir menjadi sesuai target dan tujuannya. Mohon juga share data yang sudah ada di tangan Bapak, keinginan dan target kita. Terima kasih Mbak Yoke. Jadi sampai update hari ini belum ada angka, tapi tadi saya beberapa teman sudah mulai melaporkan ada seperti beberapa swasta malah Mbak Yoke yang responnya bagus, dan Himbara yang semangatnya bagus untuk work from Bali ini. Jadi ya mereka kan sebenarnya dengan work from Bali seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri sendiri bahwa lebih efisien sebenarnya cost-nya. Cuman saya nggak tahu hitungannya Pak Menteri seperti apa, tapi lebih efisien, lebih efektif, dan tentunya kita bisa dapat manfaatnya ya, exercise-nya seperti apa. Nanti kita akan update lagi Mbak Yoke mengenai acara work from Bali ini. Karena ini dinamis sekali, saya baru hanya mendapat laporan seperti apa gitu. Jadi rencananya kalau nggak salah Pak Kadis besok ya meeting, dan untuk update berapa
seperti apa, berapa jumlah venue seperti apa ya. Itu saya belum dapat update sampai besok meeting ini Mbak Yoko. Jadi menurut saya sih work from Bali ini salah satu harapan ya buat kita. Jadi harapan kita nanti nggak hanya di sini, tapi juga bisa ke Karangasem ya, work from Bali benar-benar Bali beneran, not only in Nusa Dua tapi juga di Singaraja. Kita kan banyak juga properti bagus around Bali kan. Jadi mungkin yang sekarang ini harus kita mulai kenalkan pelan-pelan bahwa meeting di Bali itu kalau di gedung itu nggak ada bedanya kan dengan apa yang di Jakarta. Tapi kalau kita lakukan sesuatu yang beda, kreativitas di sini saya sudah tekankan kepada BMF dalam hal ini harus kreatif, harus inovatif dan benar-benar beda gitu loh. Beda, ini programnya beda gitu. Makanya kemarin saya pikir sangat, dan saya lihat sendiri karena saya di grup, itu kelihatan sukses banget acara. Tinggal mereka ini saja, responnya seperti apa nanti kita akan update setelah meeting besok ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Shana, harapannya seperti apa di Labuan Bajo dan juga Toba? Ya, pertama-tama kami dari dua badan otorita, Toba dan Labuan Bajo Flores, sangat mensupport kegiatan BBTF karena kami percayakan Bali Beyond gitu ya. Jadi kami Beyond-nya ini juga bisa sangat mengoptimalkan apabila pintu masuk juga salah satu dari Bali. Nah, khususnya untuk Labuan Bajo pastinya adalah kami juga memang tadi berharap dengan dibukanya nanti bisa masuk Wisman lewat Bali lagi, tentunya sudah akan terfilter dengan sangat baik dengan kesiapan teman-teman di Bali untuk CHSE dan segala macamnya. Jadi kami di Labuan Bajo akan lebih ringan gitu ya bebannya untuk kemudian menjalankan wisatawan yang ingin extend gitu ke Labuan Bajo. Dan di Labuan Bajo juga kita siapkan juga tentunya protokol kesehatan, kemudian produk-produk wisata yang baru gitu ya, refresh untuk kaitannya dengan length of stay yang lebih panjang karena tentunya dengan lama waktu wisatawan yang berkunjung lebih panjang juga termasuk juga untuk tadi karantina dan segala macamnya. Dan kita juga kebetulan di kegiatan BBTF ini kita juga lagi launching 30 desa wisata sepanjang Flores Lembata Alor yang bisa menjadi destinasi tambahan gitu ya untuk menambah aktivitas dan membuat jaga jarak karena nggak semua numpuk di Labuan Bajo tapi terdistribusi ke pulau yang lain. Wah, seru banget. Jadi kita bisa lihat di Travex ya, ada Labuan Bajo dan 30 destinasi wisata yang ada di Flores dan Labuan Bajo. Terima kasih Mbak. Bapak dan Ibu sekalian, saya buka untuk pertanyaan supaya kita langsung ke pertanyaan sehingga kita bisa menghemat waktu dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu, silakan Ibu. Ibu dari TTG, ya, Mimi, silakan. Berdiri boleh Ibu, maaf. Jahat ya ini. Terima kasih, selamat sore. Saya Mimi Hudoyo dari TTG Asia. Topik di hari ini itu ada dua, yaitu mempersiapkan Bali untuk work from Bali, berarti itu domestic market, dan green zones yang untuk international persiapan itu. Yang ingin saya dengar dari bapak-bapak yang ada di sini, apa sebenarnya yang dipersiapkan oleh Bali sendiri ketika wisatawan yang datang itu baik untuk work from Bali ataupun nanti international flight yang datang ke sini. Apa kegiatan apa, produk apa, package apa yang disiapkan untuk mereka berkegiatan di sini mengisi waktunya. Jadi kalau apakah hanya cukup dengan menyediakan hotelnya saja dan mereka dibiarkan untuk bekerja dari kamarnya saja, tapi bagaimana memaksimalkan Bali ini sebagai tempat untuk mereka benar-benar memanfaatkan dan menikmatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bali sudah sering sekali mengalami krisis ya. Artinya setiap kali terjadi bencana, krisis seperti bom Bali dan sebagainya, yang ada adalah kemudian wisatawan internasional jatuh dan melihat domestic market sebagai peralihan.
kalau dilihat dari data yang diberikan oleh BI tadi, sepertinya market ini sangat besar sekali. Yang ingin saya tanyakan, kapan Bali berhenti menjadikan domestic market sebagai market antara, dan kapan menjadikan domestic market ini jadi andalan untuk Bali sebagai destinasi wisata untuk orang Indonesia. Terima kasih. Wah, pertanyaan Bu Mimi selalu dahsyat. Ayo, siapa ditujukan kemana Ibu pertanyaannya? Kepada Pak Dinya, sama juga Pak Agus Agung. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Ada 2 pertanyaan Bapak. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jangan ragu-ragu berwisata karena vaksin telah hadir di Bali. Kalau bicara market untuk reopening border mancanegara, Bu, itu segmentasinya tentu beda-beda. Kalau dari Tiongkok, dia senangnya itu perginya ke laut, dia senangnya pergi makan-makan seafood gitu ya. Dia kurang suka kalau diajak belanja-belanja gitu kali ya. Sehingga untuk segmen seperti itu ya lautnya ini yang harus kita siapkan betul ya. Saya kira di Bali banyak laut yang menarik bagi wisatawan Tiongkok. Kalau mau staycation, tempat-tempat hotel di zaman sekarang ini saya kira banyak juga, ada di Sanur, ada di Ubud, di Buleleng, di mana-mana untuk staycation yang ramah family ya dengan keluarga. Tentu market seperti itu adalah potensial, termasuk yang wellness tourism. Bali kan kualitas untuk hidup, udara bersih ya. Ini sangat berpeluang untuk bisa melakukan mulai dari yoga, meditasi, kalau ada yang senang yang spiritual, banyak hal-hal yang bisa kita tawarkan. Kemudian bagi digital nomad yang ingin bekerja di Bali sambil berlibur, co-working space, saya kira internet terkoneksi sangat tinggi. Itu antara lain market-market yang bisa kita ini, atau yang tertarik dengan budaya, Bu. Mulai tanggal 12 kita juga sudah mulai ada pesta kesenian Bali ya Bu ya. Dan pameran-pameran berbagai produk kerajinan khas Bali yang berstandar Bali dengan government price. Saya kira itu sudah kita siapkan juga. Sampai si Christian Dior dengan desainer Maria Garcia Ciuri itu sudah mengkoleksi. Kayak ndak Bali kita itu ada 8 jenis kalau nggak salah, itu sudah MOU dengan kita. Itu akan mengangkat nama Bali juga di dalam kancah internasional, bahwa salah satu produknya itu sudah digunakan di level global gitu lah, internasional Bu ya. Nah hal-hal seperti itu saya kira ini mungkin Pak Ketut bisa mengemas menjadi lebih baik ya. Atau yang masih suka diving, nah ini Pak Givi kami juga sudah sangat banyak Bu, kalau mau penawaran paket-paket kita dan ahlinya sudah banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Dinas Pariwisata ke depan jangan mendikotomi antara market domestik maupun yang mancanegara. Saya pikir begitu Bu ya. Karena tergantung penawaran kita juga, ada segmen-segmen yang barangkali bisa kita tentukan. Kami tidak semata-mata juga yang harus spendingnya banyak juga, karena kami juga ada yang segmen-segmen tertentu gitu ya. Hanya saja mungkin persentasenya ke depan perlu dipertimbangkan. Mungkin persentase yang lebih banyak adalah persentase yang spendingnya mungkin lebih tinggi gitu ya Bu ya. Jadi supaya jangan nanti Bali itu dijual murahan. Nah ini yang harus kita kawal bersama. Jangan ada kesan seperti itu, karena uniqueness, authenticness Bali di dunia itu mungkin hanya ada satu-satunya di Bali gitu ya. Dengan kearifan lokalnya, budayanya, keramah tamahan masyarakatnya. Saya kira ini akan sulit bisa disaingi oleh pulau-pulau lain saya kira ya. Kalau Ibu pergi ke desa-desa menanyakan nama si A, jangan-jangan sampai dianterin Bu. Nanti dianterin naik sepeda motor, Bu saya anterin. Barangkali keramah tamahan seperti itu akan sulit bisa disaingi oleh tempat-tempat lain Bu. Oleh karena itu saya sangat merawat
Dan Pak Gubernur melalui Nangun Satkerti Loko Bali membangun keharmonisan antara alam, budaya dan keramunya. Ini sudah mengeluarkan berbagai kebijakan agar authenticness Bali itu kembali bisa terwujud mulai setiap hari Kamis, Purnama, Tilem kita pakai pakaian adat, aksara sastra Bali kita semakin kembangkan. Pembebasan sampah plastik itu sudah kita lakukan. Ibu di supermarket sekarang mencari tas kresek yang sekali pakai itu udah nggak ada Bu ya. Mungkin yang berhasil hanya di Bali sini ya. Penggantian mobil ke listrik, kemudian energi-energi untuk pembangunan pembangkit itu diganti dari solar ke gas sehingga udara akan menjadi lebih bersih gitu ya. Jadi perlindungan mata air, kemudian accessibility baik di darat, di laut maupun shortcut-shortcutnya sudah banyak dilakukan, membangun pusat kebudayaan Bali, merevitalisasi Pura Besake, sudah banyak yang kami persiapkan termasuk pelabuhan segitiga Nusa Penida, Sanur dan Ceningan itu pun juga sudah dibangun dan dalam hitungan 2022 akhir rasa-rasanya sudah semua selesai itu Bu ya. Jadi yang penting ke depannya adalah yang kami ingin ajak stakeholder itu adalah membangun quality tourism. Agar mereka bisa berkali-kali datang ke Bali, spendingnya lebih banyak, length of stay-nya lebih lama, kemudian juga lingkungan kita ramah gitu ya. Itu yang kami inginkan Bu. Tapi sangat menginspirasi sekali pertanyaan Ibu, terima kasih Bu. Good, gini Bu pertanyaannya bagus sekali, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mimi. Lanjut kali Pak Gus Agung sedikit aja mungkin pertanyaannya nomor 2 yang menarik ya. Kapan nih kita berhenti relying on domestic market and start looking into. Terima kasih Mbak Eka. Seperti saya sampaikan tadi Mbak Mimi, jadi Bali itu memang dibuat itu overseas ya dari awal. Dari awal tuh saya ngerasain sendiri kan, karena kita itu dari orang tua saya bagaimana, memang yang kita jarang menyediakan makanan lokal, itu terbukti dengan makanan lokal kurang disediakan, lebih banyak di sini pasta kan, itu terbukti bahwa memang Bali ini enggak termodifikasi memang untuk ini, tapi dengan seiring dengan perkembangan domestic market ya, sekarang domestic market, jadi kita sudah mulai nih akan kita pengen di Bali itu ada Michelin-nya yang local food lah ya, itu belum ada itu di Bali. Jadi benar-benar kita ini PR buat kita semua, gimana caranya kita paling tidak sebagai pemenang lah dalam hal ini di Bali, pelan-pelan kita bertransformasi bisa melayani domestic market ya, tidak membeda-bedakan ke depannya seperti itu. Saya pikir saat ini currency-nya masih spender ya, karena secara data itu dari BI Pak Trisno sendiri saya mendapatkan pernah bahwa setiap wisatawan domestik yang spend di Bali itu kurang lebih 500.000 ya setiap dia datang. Kalau overseas itu 1.500, jauh banget bedanya. Mungkin itu yang menyebabkan orang tergiur lebih, currency-nya masih yield-nya ya, spendernya meskipun 6 juta overseas dan 10 juta domestik ya Mbak Kiki ya ke Bali ya, itu kan kali berapa itu, butuh 30 juta, 40 juta domestik kalau mau menyamakan angka itu menyebabkan kenapa Bali ini dengan 7.000 setiap hari kedatangan wisatawan domestik belum ngangkat, itu memang karena jumlahnya kurang dan spendernya juga kurang. Nah sekarang kan pertanyaannya bagaimana cara kita membidik kelas menengahnya begitu. Tadi kan Pak Trisno bilang ada peningkatan 12% tabungan ya, dan di Bali turun 3%. Dan itu strateginya mungkin saran saya Mbak Kiki, Bu Yung, jadi sampaikan ke Pak Menteri, mungkin berbicara dengan Menteri Keuangan, mungkin tabungan itu bunganya udah diturunkan aja biar mereka nggak nabung, biar mereka spend gitu loh. Mungkin itu harus ada pushnya gitu. Biar mereka udah daripada kita nabung, lebih baik kita pakai jalan-jalan ke Bali gitu loh. Begitu Mbak, terima kasih. Seru juga. Orang itu dagang. Pedagang. Boleh saya jawab sedikit? Oh iya silakan Pak Dana. Ada pertanyaan Bu Mimi itu yang terkait dengan Biro Perjalanan Wisata. Okay. Yang pertama Bu Mimi terima kasih atas pertanyaannya.
saya sedikit merasa kurang pas sebenarnya kalau market domestik itu dikatakan sebagai market antara. Kenapa demikian? Karena terbukti kami dari 400 lebih anggota Biro Perjalanan Wisata yang mengerjakan inbound di Bali ini, itu ada 60-80 company yang fokus marketnya domestik, Bu, mengerjakan domestik. Saya sendiri di perusahaan saya yang yang menghandle turis asing, kepingin masuk domestik, susahnya bukan main untuk bisa dapat. Itu. Jadi banyak sekali company-company yang sebenarnya mereka juga ingin menghandle domestik, tetapi tidak mudah juga Bu bisa mendapatkannya, dapat partner. Ya itu artinya bahwa memang market domestik itu juga sudah serius digarap oleh teman-teman kita di Bali. Seperti itu Bu. Ya kedepannya kita harap ya teruslah domestik ini menjadi market yang bisa kita andalkan juga. Kemudian yang berikutnya, working from Bali ini apa saja yang bisa disediakan oleh kita. Ya kami, anggota kami Biro Perjalanan Wisata, ya tentu jujur kami sampaikan mereka sangat kreatif sekali ya. Jadi after pandemi apa yang harus disiapkan? Paket-paketnya itu kontennya apa saja itu udah disiapkan oleh teman-teman kami Bu. Ya misalnya lah paket wisata yang mereka siapkan sekarang tentu akan berbeda dengan package yang dulu, yang sebelum pandemi. Sekarang mungkin mereka, bukan mungkin lagi, mereka sudah membawa turis itu ke outdoor places misalnya, ke objek wisata yang terbuka ya, open ya, seperti misalnya pantai, alam terbuka, gitu kan. Kita banyak punya tempat-tempat seperti itu ya, pegunungan, bukit-bukit segala, sungai, segala, banyak lah kita punya tempat yang seperti begitu. Termasuk makan-makannya juga kita akan mencari makan yang benar-benar healthy food ya, kita cari-carikan seperti begitu sehingga package kita menjadi menarik gitu. Kalau dulu kan kita masuk kemana aja Bu, restoran oke, include lunch, ya udah kita masuk dengan salah satu restoran. Sekarang kita berpikir ya package ini kalau dia lunch kemana kita bawa biar safe ya, aman, makanannya enak. Dan wisatawan itu merasa benar-benar itu healthy, sehat lah makanan itu. Dan tentu dalam pengoperasian ini after pandemi tentu juga harus mengikuti prokes ya, CHSE itu pasti ya. Jadi kendaraan yang harus isinya 50% dan lain sebagainya itu pasti kami lakukan seperti itu. Ya sehingga nanti siapapun yang punya program Working from Bali ini bisa memanfaatkan produk-produk yang kami siapkan oleh anggota. Terima kasih. Dilanjutkan. Terima kasih, semoga menjawab Bu Mimi. Ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu Mega dari Bali Spirit Festival News. Permisi, terima kasih. Saya Bu Mega Nagas dari Bali Spirit Festival and the Yoga Barn in Ubud. Saya sudah di Indonesia 25 tahun lebih mungkin. Dan mungkin kita sudah pernah bertemu di meeting sama Ibu Mais. Pertanyaan saya ini ya, kalau saya ikut pertanyaan yang tadi dengan paket-paket itu, yang saya tahu ya, saya seperti jembatan dari zaman dulu sama zaman baru. Sebab usaha saya di Ubud ada banyak orang work from home, work from Bali yang datang ikut yoga. Umurnya hampir semuanya 30-35 gitu. Dan yang saya lihat ya, kalau dari market segment itu, mereka semua ingin bebas. Mereka datang dari negara masing-masing atau dari Jakarta pun Surabaya. Dan mereka ingin bebas. Mereka mau cari spa, restoran, mau hiking di Batur, mau pergi ke Labuan Bajo, banyak yang ke Sumba sekarang, banyak ke Labuan Bajo sebenarnya. Juga mereka keliling di tempat area di Bali. Sekarang, kalau dulu kan tidak ada kesempatan, ada macet, ada terlalu mahal, sekarang kan mendingan. Jadi yang saya lihat, orang muda-muda ini sedang discover Indonesia lagi. Ya, jadi Bapak tadi bilang tidak mau jual Bali murah, tapi jangan terlalu mahal. Ada kesempatan sekarang untuk mengundang orang muda yang umur ini dan kasih mereka discover supaya nanti anak mereka juga diantar ke sini waktu mereka tua seperti saya, tinggal di hotel berbintang nanti. Oke. Ya. Bu Megan, ada pertanyaan?
Ada. Pertanyaan saya ini, kalau untuk segmen ini mereka juga senang belanja sekali, tapi jalan di Legian, jalan Hanuman, jalan Monkey Forest, for example, Karangasem sedang sepi, ya. Ada mensupport untuk usaha-usaha Bali yang kecil-kecil, bapak ibu yang punya bisnis di jalan semua, ada mensupport dari tourism untuk mereka supaya bisa membangun bisnis lagi untuk itu menjadi kegiatan untuk orang yang work from Bali ini. Oke, Ya. terima kasih. Pak Kadip, mungkin ini seperti ekonomi kreatif nih Pak pertanyaannya. Coba bisa dijawab Bapak, strategi Bapak dengan ekonomi kreatif mendukung pariwisata. Terima kasih Bu. Jadi kita punya 17 sektor ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan ya. Bali memang yang dominasinya lebih ke passion ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya, passionnya itu dengan ada tempat-tempat tertentu seperti di Celuk, itu adalah one village, one product untuk yang silver ya, itu semua itu desainnya sangat bagus-bagus dan sampai saat sekarang ekspornya juga tetap jalan. Sehingga kita di era pandemi ini orang kan tidak bisa bepergian, sehingga kita dorong kepada e-commerce ya, jadi secara online yang kita dorong ya, itu untuk mendorong marketnya. Nah, kemudian industri kreatif yang lain mengenai passion ini Bu ya, itu di Art Center setiap bulan secara kontinu terus kita lakukan gitu ya, sehingga juga ini didorong penjualannya secara online juga. Kemudian juga kuliner sebenarnya Bali itu sangat potensial ya, mulai dari sate lilit, sambal mata, betutu, nasi Bali, warung macam-macam itu sebenarnya masih perlu didorong untuk bisa dikembangkan agar bisa masuk ke level yang lebih tinggi lah, seperti Kentucky atau McD gitu ya, sebenarnya punya potensi ya, seperti ada bebek tepi sawah, ada macam-macam sebenarnya yang bisa terus kita dorong lagi. Apalagi yang haram Bu, kalau ada yang babi guling sebenarnya itu yang senang, itu yang Tiongkok itu biasanya suka itu ya, jadi mulai bertebaran seperti itu. Nah ini yang perlu diinisiasi adalah mengenai marketingnya Bu, karena dia pintar berproduksi tapi begitu diajak jualan dia susah. Nah, dia punya jejaring gitu ya, mungkin Ibu perlu memediasi juga kalau ada partner-partner, apalagi Bu Yuko ini ahli marketing ini. Beliau punya teman satu, disuruhlah temannya datang lagi, satu lagi, kamu punya skill apa, bantu-bantulah ini teman-teman kami di Bali untuk memasarkan produknya, atau bikin event-event yang bersifat race gitu misalnya. Jadi kita butuh kolaborasi yang banyak Bu dalam situasi pandemi ini. Mustahil lah kita pemerintah sendirian ya Bu ya. Kita butuh seperti Bu Yuke, seperti Ibu yang bisa berkolaborasi dengan saya agar bisa meningkatkan, mendorong produk-produk potensial Bali ini untuk bisa ke level yang lebih luas marketnya gitu Bu. Itu yang kami butuhkan sebenarnya. Kalau mengenai identifikasi potensi produk-produk kita itu banyak, lengkap. ya lengkap sekali sebetulnya dan tingkatnya internasional gitu ya. Pak Putu, terima kasih. Mungkin juga yang harus kita bicarakan juga bahwa sudah ada berarti work from Bali yang sudah established, karena kalau kita bilang seperti sekolah di tempat yoga misalnya, dia bilang ada kegiatan seminggu atau 10 hari yoga, itu udah work from Bali, work yoga. Kalau work itu belum tentu work intellectually, tapi bisa juga work your body. Iya betul ya, bisa 10 hari itu ya, bagus. Terima kasih Bu Megan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Dari teman-teman media? Lengkap? Lengkap? Mungkin ada, kalau aku merangkum sedikit ya, selalu kita bilang bahwa work from Bali ini jadi topik yang menarik karena kita bicara kemampuan Bali juga atau keinginan Bali juga untuk merangkul pasar Jakarta. Jadi kita juga nggak bisa konvensional atau menunggu mereka datang ke sini, kita juga harus approach mereka, menyesuaikan what is their trend, what is their wish gitu. Kalau kita targetkan market,
ada nama market millennial, mass millennial, ada yang affluent millennial. Affluent millennial itu kan yang seru-seru banget kan, yang bisa diambil untuk jalan-jalan Labuan Bajo, we talking about 10 days gitu ya. Atau kita bicara untuk MICE-nya juga seperti itu. Jadi mungkin kita yang rame-rame harus ke Jakarta, mungkin memberikan experience Bali di Jakarta untuk grab mereka dan memperkenalkan Bali secara lengkap sebagai sebuah experience. Ada di sini Mbak Geinda dari Pot Coklat misalnya, experience to learn about making chocolate. Ada Sababe Winery, experience of the wine making, pairing. Experience of yoga in real life as body, mind and soul. Experience untuk learning creative tenun. Wah, experience untuk using local traditional material menjadi added value product. Mungkin masih banyak PR kita ya. Jadi kita nggak secara konvensional memperkenalkan Bali sebagai destinasi, tetapi kita harus grab our market yang benar-benar available, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, banyak Manado, itu market luar biasa. Mungkin nanti saya yang banyak omong. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya harus direm rupanya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu sekalian? Cukup? Rekan-rekan media ada yang mau ditambahkan? Pastinya bisa ngobrol lebih dekat. Mumpung Ibu Kiki masih ada di sini. Oh, masih ada satu. Mbok ya dari tadi Iya, karena terinspirasi dari kata approach-nya Bu Yoke. Kalau enggak mungkin saya enggak terinspirasi. Oke. Udah tinggi Bu. Oke, saya Leni Pandey dari Visitors Guide to Bali Magazine, one yearly tourism directory. Tapi di sini saya juga mewakili diri saya sebagai harus ngaku juga saya praktisi kalau dibilang untuk wellness ya. Tertarik untuk wellness tourism. Agak dilupakan, saya back dulu cerita bahwasannya beberapa bulan di pandemi ini saya banyak mendatangkan influencer atau artis. Kemarin ya dan beberapa program televisi juga. Ada wellness yang agak dilupakan untuk dibantu untuk promote ya, bahwasanya Bali itu saya bahkan mau membuat produk yaitu berupa berobat ke Bali. Karena pada prakteknya saya banyak sekali mendapatkan pasien-pasien tanda kutip yang memang harus berobat secara spiritual di Bali. Orang lupa itu bahwasanya Bali itu adalah destinasi yang dikunjungi, salah satunya Ubud untuk orang berobat, untuk orang dia ingin sembuh. Saya beruntung boleh bilang terima kasih atau tidak adanya pandemi ini. Mbak Leni. Ya. Enggak boleh terima kasih sama pandemi. Ya harus ada thanks bahwasanya ini pandemi ini ya agak sedikit mereduce energi-energi negatif sehingga positif itu muncul dan banyak orang yang akhirnya bisa semakin cepat berobat di Ubud. Yang kemarin yang saya bawa artis, salah satu artis agak cukup kaget, oh di Ubud ada begini-begini ya Mbak Leni. Jadi dibuatlah YouTube-nya itu. Jadi saya minta bantuan dari Bapak, dari Ibu yang dari Jakarta atau dari Kemenpar, dari Pak Putu Astawa dari Disparda Bali untuk ayo coba dibantu itu dipromot untuk bahwasanya wellness di Bali itu yang dicari orang ya salah satunya adalah dari sisi spiritualnya. Terima kasih Mbak Leni, itu bagus loh Mbak Leni. Karena saya pernah bekerja sama dengan Ibu Kiki melihat program timnya Bu Kiki mengenai Bali, Jogja, Solo, ambil herbal dan traditional healing, body, mind and soul termasuk Balian style, traditional way. Tuh kalau gitu aku bicara sama Buyung, MICE-nya ada tuh Buyung, MICE untuk mungkin diskusi mengenai herbalist dan traditional healing conference atau pertemuan. Bagaimana itu Buyung? Apakah itu ada berpotensi? Iya, pasti Bu Yuke. Jadi memang di bawah Bu Kiki juga pengembangan wisata wellness ini termasuk wisata minat khusus.
ada direkturnya Bu Kiki yang khusus menangani itu, dan Bu Yoke juga salah satu resource person mengenai itu, dan Bali pasti banyak sekali yang akan bisa digali. Kita juga kerjasama dengan IDI. Saya takut salah ngomong nih, ada bos di depan, jadi ilfeel Ya, jadi itu sedang dikembangkan. Kalau dari sisi MICE-nya, kita ayo sama-sama mencari conference-nya atau apa diskusinya yang bisa kita jadiin tema untuk Bali ini. Jadi memang kalau dari sisi MICE itu kita sedang cari DNA dari masing-masing destinasi, apa yang bisa kita angkat sebagai sesuatu yang membanggakan dari destinasi itu, sehingga satu kita bikin conference-nya, yang kedua segala conference yang terkait dengan DNA kita tadi itu kita coba bidding untuk dilaksanakan di sini. Wah, itu hebat, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Luar biasa pembicara kita. Ibu Kiki ini seorang yang kreatif. Wah, jadi dan pandai menghubungkan titik-titik di mana potensi Indonesia, potensi Bali, potensi talenta dari teman-teman itu bisa di-tap sebenarnya. Tapi apa kendalanya? Ya namanya juga kendala kan selalu ada ya. Jadi waktu juga kendala, jarak juga kendala, budget juga kendala. Jadi memang kalau pengen semuanya cepat impossible deh. Apalagi kondisi seperti ini ya Bu ya, nanti Ibu jadi kurus kalau disuruh semuanya cepat ya Bu ya. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada lagi ya, kita tutup pertemuan ini, kita lanjutkan dengan Trafex, kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita terus jalin persahabatan ini karena bisnis yang kita lakukan tidak akan terjadi tanpa kolaborasi dan kerjasama dan sekaligus kepercayaan dari satu sama lain. Teman-teman media, teman-teman di Bali selalu berharap bahwa bantu dong supaya kita bukan jadi bumerang tapi kita jadi mata rantai kesuksesan dari kita semuanya di Indonesia ini. Teman-teman semua tergantung pada pariwisata dan kita jaga sama-sama. Terima kasih. Saya Yoke Darmawan, seperti yang saya katakan tadi, MC, moderator dan lain-lainnya termasuk tukang cuci dan tukang sapu. Saya mohon diri dan saya ada di sini, selalu ada di media center dan di depan saya ada wine-nya. Jadi kalau yang ingin haus boleh mampir di media center. Terima kasih, selamat sore. Ini ngeliatnya.